Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rafli Altuar Mustafa dari kelas Ethical Hacking dengan NIM 220170006. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai terminologi apa saja dan hal-hal apa saja yang wajib diketahui jika kita ingin belajar ethical hacking. Yang pertama, ada terminologi host. Host itu merupakan sebuah perangkat komputer atau sistem yang terhubung dalam sebuah jaringan serta dapat menyediakan atau meminta layanan. Kemudian ada localhost. Localhost ini bisa berupa alamat IP khusus yang mengacu pada komputer itu sendiri. Localhost juga sering digunakan untuk keperluan pengujian jaringan dalam server lokal. Jadi localhost ini bisa digunakan oleh developer ketika proses pengembangan sistem yang belum di deploy atau belum di hosting. Kemudian ada terminologi terminal atau CMD. CMD ini merupakan singkatan dari command prompt, merupakan antarmuka atau interface baris perintah yang digunakan untuk menjalankan perintah sistem operasi. Jadi CMD ini yang biasanya kita kalau ingin menjalankan sistem operasi seperti ingin memindahkan file manager, ingin menghapus, ingin menambah, atau ingin memindahkan, kita tinggal klik-klik saja. Nah, dengan adanya CMD, kita bisa melakukan proses kontrol sistem informasi atau pengolahan file dengan baris-baris perintah gitu ya. Kemudian ada server. Server merupakan komputer atau sistem yang menyediakan layanan atau data kepada komputer lain atau klien. Jadi ketika kita terhubung dalam sebuah jaringan internet di rumah misalnya, atau di sekolah atau di kampus, nah, kita disebut sebagai klien atau pengguna. Dan perangkat komputer sistem yang menyediakan layanan jaringan tersebut itu disebut dengan server. Kemudian ada malware. Nah, malware ini sendiri merupakan software berbahaya yang bisa mencakup seperti virus, kemudian ada worm, trojan maupun ransomware yang uh, tujuannya untuk merusak atau mencuri data dalam sistem. Selanjutnya ada enumerasi. Enumerasi ini sendiri merupakan proses mengumpulkan informasi dari sebuah sistem atau jaringan untuk menganalisis apakah sistem tersebut memiliki celah. Biasanya enumerasi ini dilakukan ketika dalam pengujian penetrasi atau ketika di dalam proses maintenance gitu ya. Nah, selanjutnya ada hacker. Nah, ini mungkin sering kita dengar. Hacker ini sendiri merupakan sebutan untuk individu yang memiliki keahlian dalam sistem komputer dan jaringan. Hacker ini sendiri biasa ada dua yang kita kenal, ada black hat dan white hat. Black hat ini hacker yang jahat, white hat ini hacker yang etis, ya. Bukan hacker yang baik, karena tidak ada hacker yang baik. Semua yang merusak sistem pasti buruk gitu. Namun mungkin cara-caranya lebih etis. Selanjutnya ada terminologi cracking. Cracking ini merupakan aktivitas ilegal yang tujuannya untuk membobol sistem secara paksa, seperti dengan meretas kata sandi pengguna atau melewati uh, firewall yang ada di dalam software secara paksa. Itu disebut dengan cracking aktivitasnya. Kemudian ada eksploitasi. Eksploitasi ini merupakan pemanfaatan celah keamanan dalam sebuah sistem untuk mendapatkan akses atau kendali tanpa izin. Jadi, ketika sistem memiliki celah keamanan, maka seorang peretas akan mengeksploitasi dengan memanfaatkan celah tersebut untuk mengakses sebuah sistem tanpa izin. Selanjutnya ada zero day. Itu merupakan sebutan untuk kerentanan keamanan yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pengembang. Jadi mungkin uh, celah keamanan di sebuah sistem tersebut belum diketahui oleh pengembang, oleh developer, atau mungkin sudah diketahui namun belum ditangani karena keterbatasan sumber daya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan zero day, kerentanannya. Yang mana kerentanan ini mungkin akan dimanfaatkan oleh peretas untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada script kiddie. Nah, terminologi script kiddie ini sebutan untuk seorang individu yang menggunakan alat atau skrip buatan orang lain untuk melakukan peretasan tanpa memiliki pemahaman teknis yang mendalam. Jadi mungkin ada orang yang dia ingin meretas, tapi dia tidak ada ilmu sama sekali mengenai pengembangan perangkat lunak atau keamanan jaringan, itu tidak ada.
Dia hanya menggunakan atau membeli mungkin tool peretasan dari orang lain dan hanya memanfaatkan tool itu saja. Jadi mungkin tujuannya ingin mencari sensasi mungkin atau ingin menunjukkan kebolehan misalnya, tapi dia tidak tidak memahami ilmu-ilmu hacking, ilmu-ilmu pengembangan perangkat lunak gitu ya. Jadi motivasinya bisa bermacam-macam. Nah, itu merupakan terminologi-terminologi yang perlu kita pahami ketika ingin belajar ethical hacking. Selanjutnya ada hal-hal apa saja yang wajib diketahui ketika belajar ethical hacking. Yang pertama ada adware. Adware ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memaksa iklan yang telah dipilih untuk ditampilkan di sistem. Selanjutnya ada pintu belakang atau pintu jebakan, merupakan pintu masuk tersembunyi ke perangkat komputasi atau perangkat lunak yang menerobos tindakan keamanan seperti login dan proteksi kata sandi. Jadi mungkin developer sistemnya ketika membuat sebuah form login itu masih ada pintu-pintu yang masih bisa dilewati dengan melakukan teknik-teknik sederhana, itu disebut dengan pintu belakang. Jadi hal seperti itu harusnya lebih di uh, lebih diberikan perhatian yang lebih besar karena itu merupakan hal yang penting. Selanjutnya ada bot. Bot ini mungkin sering kita dengar ya, chatbot itu atau apa. Nah, di sini sendiri pengertian bot itu merupakan program yang mengotomatiskan tindakan sehingga dapat dilakukan berulang kali dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lebih lama. Jadi, bot ini bisa melakukan sebuah tindakan gitu ya, mau baik itu mengirim pesan, baik itu misalnya coba untuk uh, spam like gitu atau ingin menambah viewer ya dengan cara di refresh berulang kali secara otomatis. Nah, itu kerjaan bot misalnya. Selanjutnya ada istilah botnet. Nah, botnet ini merupakan sekelompok komputer atau kumpulan perangkat komputer yang dikendalikan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi bisa saja komputer kita, komputer kawan kita, atau komputer orang itu sebenarnya sedang dikendalikan tanpa sadar, ya, tanpa kita sadari yang tujuannya digunakan sebagai perangkat untuk melakukan aktivitas kejahatan. Karena orang yang melakukan aktivitas kejahatan seperti mengirim spam, malware, trojan dan sebagainya pasti tidak ingin identitasnya diketahui. Maka mereka mengelabui dengan cara menggunakan perangkat orang lain. Kemudian ada brute force. Nah, brute force ini merupakan teknik untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem atau web dengan cara mencoba berulang kali secara otomatis, bisa juga berbagai kombinasi nama dan pengguna kata sandi. Jadi uh, sebenarnya penggunaan kata sandi itu kan sudah harusnya lebih aman, itu memiliki banyak karakter yang berbeda gitu, sehingga kombinasinya sedikit lebih sulit untuk ditebak. Nah, brute force ini digunakan untuk menebak-nebak kata sandi dengan menggunakan berbagai kombinasi kata sandi. Selanjutnya ada buffer overflow. Ini merupakan kelemahan yang terjadi saat lebih banyak data ditulis ke dalam blok memori atau buffer daripada yang dapat ditampung buffer tersebut. Jadi mungkin kejadiannya kita sebut dengan buffering gitu ya. Selanjutnya ada clone phishing, yaitu modifikasi email sah yang ada dengan tautan palsu untuk mengelabui penerima agar memberikan informasi pribadi. Contohnya, misalnya kita membuat situs web yang seakan-akan menyerupai situs web yang asli. Contoh Facebook. Harusnya Facebook itu Facebook. Nah, kita buat seakan-akan menyerupai. Facebook-nya satu. Namun tampilan loginnya itu sama dengan Facebook yang asli. Jadi ketika orang itu tidak sadar bahwa dia telah mengklik link atau tautan maupun email palsu yang menyerupai situs yang aslinya, dia telah memberikan passwordnya, kata sandinya, dan nama penggunanya, gitu ya. Nah, hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada cracker. Cracker ini adalah orang yang memodifikasi perangkat lunak untuk mengakses fitur-fitur yang dianggap tidak penting oleh orang yang meretas perangkat lunak tersebut. Jadi cracker ini sebutan untuk aktivitasnya yaitu cracking. Gitu ya. Selanjutnya ada DOS atau kita sering kenal dengan DDoS, merupakan upaya jahat untuk membuat server atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna, serangan penolakan layanan terdistribusi. Atau firewall, kemudian ada firewall.
Firewall ini dalam bahasa Inggris setiap fire api ya, wall dinding merupakan fitur yang dirancang untuk mencegah penyusup yang tidak diinginkan untuk masuk ke sistem atau jaringan, sehingga membuat komunikasi yang aman. Jadi firewall merupakan dinding, sehingga tembok pencegahan orang yang ingin meretas, orang yang ingin menyusupi. Jadi ada langkah-langkah pengamanannya terhadap sistem. Kemudian ada phishing ya, phishing sama seperti yang tadi saya jelaskan, prompt phishing yaitu metode penipuan mengirimkan tautan atau email yang seakan-akan asli dalam upaya mengumpulkan informasi pribadi pengguna. Selanjutnya, string wrap code merupakan serangan kode. String wrap adalah tindakan mengeksploitasi lubang pada perangkat lunak yang tidak ditambah atau dikonfigurasikan buruk. Selanjutnya ada spam. Ya, spam ini juga salah satu bentuk kejahatan cyber, yaitu digunakan secara merupakan pengiriman ya, pengiriman pesan biasa email yang dikirim kepada orang yang sebenarnya tidak menginginkan pesan tersebut. Selanjutnya ada Trojan, yaitu sebuah bentuk penyamaran agar tampak seperti program asli sehingga sulit dibedakan dari program yang lain. Selanjutnya ada cross-site scripting atau CSS, memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan skripsi si klien ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Nah, jadi ini biasanya orang melakukan XSS ini ketika di dalam form inputan, misalnya ada form inputan nama gitu ya, harusnya normalnya kita masukkan atau mengetikkan nama, tapi orang ini justru memasukkan atau menginputkan sebuah script yang berbahaya. Jadi sehingga ketika script itu dikirim atau ditekan tombol submit, maka dia akan memodifikasi kode-kode yang ada di dalam situs. Maka harus ada langkah-langkah antisipasi dari pengembangnya. Kemudian ada zombie drone, merupakan komputer yang dibajak yang digunakan secara anonim sebagai prajurit atau drone untuk aktivitas jahat, misalnya mendistribusikan email spam yang tidak diinginkan. Nah, itu tadi merupakan uh, beberapa hal yang wajib diketahui dan juga terminologi yang perlu kita tahu jika kita ingin belajar ethical hacking. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.